dhuwuring pawiyatan ing mustanira lamun yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Halo mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana strategi menghindari plagiasi. Sebelum masuk pada topik bahasan, ada beberapa hal yang mungkin pernah kalian alami. Yang pertama, kalian bingung apa yang mau ditulis. Kedua, bagaimana cara menulisnya. Jadi, pada saat kalian mau menulis, kalian sudah punya bahan, sudah punya referensi, sudah punya ide, tapi kalian bingung bagaimana cara menuliskannya. Dan yang ketiga, kalian dikejar deadline. Jadi besok pagi harus dikumpulkan, malam ini kalian baru mengerjakan. Atau mahasiswa sering menyebut sistem kebut semalam. Ketiga kondisi ini memicu mahasiswa untuk tergiur melakukan tindak plagiasi. Nah, sekarang apa itu plagiasi? Plagiasi menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sebagai salah satu bentuk pelanggaran etika penulisan karya ilmiah, pemerintah sudah dengan tegas menerapkan sanksi bagi para plagiator. Apa saja sanksinya? Sanksi terhadap tindak plagiarisme bagi mahasiswa tercantum dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 10. Dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Sanksi yang pertama adalah teguran. Yang kedua, peringatan tertulis. Ketiga, penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa. Keempat, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. 5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Keenam, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa. 7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Berdasarkan sanksi tersebut, tentunya kita harus sedapat mungkin menghindari plagiasi. Lalu bagaimana cara menghindari plagiasi? Ada 3 strategi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hindari budaya copy paste. Yang kedua, lakukanlah teknik mengutip dengan benar. Yang ketiga, yaitu lakukanlah parafrase. Strategi yang pertama, hindari budaya copy paste. Budaya copy paste biasanya disebabkan oleh yang pertama, minimnya literasi mahasiswa. Ini disebabkan karena mahasiswa malas membaca. Yang kedua, disebabkan karena manajemen waktu yang buruk karena dikejar deadline sehingga mereka terburu-buru dalam mengerjakan. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah tingkatkan budaya literasi dan manajemen waktu yang lebih baik. Strategi yang kedua adalah melakukan teknik mengutip dengan benar. Menurut Wiradi, sebelum masuk pada teknik mengutip yang benar, kita perlu menjawab 2 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, apa sih yang akan kita kutip? Apa-apa saja, hal-hal apa saja yang akan kita kutip? Kemudian yang kedua, mengapa kita mengutipnya? Apa yang dikutip? Yang dikutip adalah sesuatu yang khas dalam tanda petik milik si penulis dari sumber yang kita baca. Sesuatu yang khas itu dapat berupa gagasan, ide, teori, konsep, argumen, dan sebagainya. Kemudian, mengapa dikutip? Ada 3 jawaban mengapa kita mengutip. Yang pertama, apakah hanya sekedar untuk mengenalkan pernyataan, argumen maupun teori tadi kepada pembaca. Kemudian yang kedua, apakah kita akan membahasnya? Dalam hal ini kita menuliskannya, kita mengkritiknya, apakah kita mempertentangkannya, membandingkannya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, apakah gagasan atau pernyataan tersebut merupakan dasar atau fondasi dari terbentuknya
ide atau gagasan kita yang baru, sehingga mampu menguatkan argumen kita. Berdasarkan analisis atau jawaban dari pertanyaan apa yang dikutip dan mengapa kita mengutipnya, lalu kita bisa menentukan teknik menulis kutipan yang benar. Ada dua teknik pengutipan, yang pertama adalah pengutipan langsung dan yang kedua adalah pengutipan tidak langsung. Yang pertama pengutipan langsung atau disebut juga dengan kuotasi. Kapan sebaiknya kita melakukan kutipan langsung? Yang pertama, saat kita membutuhkan pernyataan khas dari si penulis yang jika tidak ditulis sama persis dikhawatirkan akan merubah maknanya. Kemudian, jika itu berupa undang-undang, dokumen resmi, aturan, maupun rumus-rumus ilmiah. Berikutnya adalah teknik menulis kutipan langsung. Ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan pada saat kita akan membuat kutipan langsung. Yang pertama, harus ditentukan terlebih dahulu kata atau kalimat yang akan dikutip, mulai dari mana sampai mana. Kemudian, tuliskan tepat sama persis dengan teks yang kita baca. Berikutnya, gunakanlah tanda petik di awal dan di akhir kata atau kalimat yang kita kutip. Kemudian, jika kata atau kalimat yang kita kutip panjang, lebih dari 40 kata, maka sebaiknya pisah paragraf menjadi sebuah paragraf baru yang menjorok ke dalam atau melakukan indentasi. Biasanya, spasi yang digunakan di dalam paragraf baru tersebut itu lebih kecil atau lebih sempit dari spasi yang kita gunakan pada umumnya. Biasanya menggunakan satu spasi saja untuk paragraf yang kita kutip tersebut. Lalu, sertakan citasi dan sumber sesuai dengan gaya selingkung yang diminta. Ada beberapa style atau gaya citasi yang disediakan, meliputi ada IEEE, kemudian ada model ABA, dan sebagainya. Terakhir, gunakanlah aplikasi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Ada Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya. Anda bisa pilih mana yang Anda suka atau mana yang Anda bisa. Berikut ini contoh kutipan langsung dengan model kutipan pendek. Jika kita akan memasukkan teks asli ke dalam teks yang kita buat, maka kita tinggal menyisipkan teks tersebut di dalam teks yang kita buat dengan memberikan tanda petik di awal dan di akhir serta menyertakan sumbernya. Kita lihat hasilnya. Perkembangan kesenian di Kota Semarang tidak lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Berbagai tarian muncul sebagai bentuk pengembangan tari gaya Semarangan. Menurut KXI, tari Warakduder merupakan bentuk inovasi yang dihasilkan dari proses adaptasi. KXI 2020 halaman 4. Jika kita lihat, kita sudah menyebutkan nama si penulis, yaitu KXI. Lalu kita menyebutkan atau memberikan tanda petik di awal dan di akhir kalimat yang kita kutip. Serta jangan lupa kita melakukan citasi dengan menyebutkan sumber, tahun, maupun halaman bukunya. Sesuaikan dengan gaya citasi yang diinginkan. Berikutnya adalah contoh kutipan langsung dengan tipe yang panjang. Teks asli yang berada di sebelah kiri. Bentuk tari Warakduder apabila dilihat dari geraknya merupakan tari gaya Semarangan, akan tetapi mengalami penambahan gerak yang distilisasi. Bentuk pertunjukan tari Warakduder mengalami penambahan dan pengurangan yang terlihat pada unsur-unsur penampilannya. Cakupan bahasan tekstual tari Warakduder akan dibatasi pada unsur gerak, penari atau pelaku, iringan musik, tata teknik pentas, tata rias, dan busana, serta properti. Jika kita lihat, teks asli ini lebih dari 40 kata, maka kita perlu membuat teks ini menjadi sebuah paragraf baru jika digabungkan dengan teks yang kita buat. Sebagai contoh berada di sebelah kanan. Teks kutipannya menjadi berbagai tarian muncul sebagai bentuk pengembangan tari gaya Semarangan. Salah satu tarian yang sering dijumpai dalam berbagai acara di Semarang yaitu tari Warakduder. Nah, teks ini merupakan teks yang kita buat sendiri atau tulisan kita sendiri. Berikutnya kita mengutip dengan memberikan tanda petik di awal dan di akhir kalimat.
Kemudian jangan lupa kita menyertakan sumber, yaitu nama penulis, tahun, dan halaman, serta buat paragraf menjadi menjorok ke dalam. Spasi bisa dipersempit menjadi 1 agar nampak perbedaannya dengan teks asli yang kita buat. Berikutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah artinya kita menggunakan gagasan orang lain dengan cara kita menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat-kalimat yang dirumuskan sendiri. Sumber kutipan tetap disebutkan, tetapi tidak perlu menggunakan tanda kutip bagi isi kutipan tersebut. Menurut Rustono, kutipan tidak langsung ini biasa disebut juga dengan parafrase. Strategi yang ketiga, yaitu melakukan teknik parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase adalah merumuskan kembali pernyataan orang lain dengan kalimat-kalimat kita sendiri tanpa mengubah maknanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada 5 langkah dalam membuat parafrase. Yang pertama, baca berulang kali teks yang akan kita kutip sampai kita betul-betul paham terhadap teks yang akan kita kutip. Kedua, mengganti struktur kalimat. Jika teks tersebut berupa kalimat aktif, maka Anda bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif. Dan sebaliknya, jika berupa kalimat pasif, maka rubahlah menjadi kalimat aktif. Yang ketiga, ganti kata sebisa mungkin dengan sinonim yang sesuai, sehingga tidak ada lagi kata yang sama persis. Keempat, ganti sebanyak mungkin kata, tetapi jika ada kata-kata yang tidak ada sinonimnya, maka tidak perlu diganti, seperti nama orang, nama tempat atau daerah, kemudian singkatan, nama-nama tarian, nama-nama penyakit, dan sebagainya yang tidak ada sinonimnya, maka tidak perlu diganti. Kelima, susun dan gabungkan ide-ide dari bacaan asli tanpa merubah makna. Berikutnya, contoh parafrase. Ada sebuah teks asli. Sejak sekolah dari TK sampai SMA, Novi menggeluti bidang seni tari. Dia dikenal orang sebagai anak yang pandai menari. Namun ternyata dia gagal dalam tes masuk ke jurusan seni tari. Oleh karena itu, dia tidak dapat mewujudkan keinginannya kuliah di jurusan seni tari tahun ini. Teks asli ini akan dicoba dirubah, namun ternyata masih terkena plagiat karena ada beberapa kata yang masih sama persis. Sebagai contoh, Novi tidak dapat mewujudkan keinginannya masuk jurusan seni tari karena dia tidak lolos ujian masuk. Padahal dia dianggap pandai menari oleh banyak orang karena sejak sekolah dia sudah sering menari. Dalam kalimat ini sudah mencoba untuk merubah kalimat atau mengganti kata, akan tetapi masih terdapat beberapa kata yang sama persis. Sebagai contoh, tidak dapat mewujudkan, kemudian pandai menari, maka masih terdeteksi ada plagiasi meskipun sudah menyebutkan sumbernya dengan jelas. Maka kita bisa merubahnya, memparafrasekannya kembali menjadi lebih baik, seperti teks yang di sebelah kanan ini. Sudah bertahun-tahun Novi suka menari, hingga banyak orang mengenalnya sebagai penari. Sayangnya, dia tidak dapat melanjutkan harapannya kuliah di jurusan seni tari saat ini karena dia tidak diterima di jurusan seni tari. Rini 2010 halaman 13. Sudah tidak ada teks yang sama kecuali misalnya nama orang dan kemudian ada jurusan seni tari di dalamnya. Ingat, ambil ide atau gagasannya, bukan kata atau kalimatnya. Baik para mahasiswa, 3 strategi ini saya rasa dapat diterapkan oleh Anda dalam menulis apapun, mulai dari menulis tugas-tugas perkuliahan sampai pada menulis proposal skripsi, dan naskah artikel. Jika ini diterapkan, kemungkinan besar Anda akan terhindar dari plagiasi yang kerap dilakukan oleh banyak orang. Terus belajar, terus berkreativitas, tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joyo Sendra Tasik